Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda remaja, anak-anak semua, saudara-saudariku dimanapun berada. Sungguh senang pada malam hari ini bisa kembali berjumpa dengan saya di dalam acara Relief Renungan dan Lawatan Firman Tuhan untuk episode ke-19. Setelah mungkin 2 minggu kita tidak bisa berjumpa, dan hari ini kita berjumpa kembali. Mari kita masih dalam suasana Natal dan juga Tahun Baru. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan secara khusus hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Kita akan belajar dari orang-orang Majus dari Timur seperti yang disaksikan oleh Injil Matius pasal 2. Mari bersama kita akan membaca Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12 yang demikian sabda Tuhan. Sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes. Datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian sabda Tuhan yang kita baca dari Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Ibu bapak dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sering ada suatu kebiasaan ketika kita berkunjung ke rumah saudara atau keluarga di tempat yang jauh atau bahkan mungkin juga di tempat yang dekat, sering kita datang membawa buah tangan atau oleh-oleh. Kira-kira apa yang menjadi maksud dan tujuan ketika kita datang bertamu ke sebuah keluarga, kita membawa buah tangan atau oleh-oleh? Ini bisa dilihat sebagai bentuk kasih, ataupun juga mungkin penghargaan, atau juga mungkin kepedulian, perhatian. Bisa sebagai bentuk itu. Bahkan juga ketika kita mungkin berkunjung ke rumah pejabat, ini pada dulu ya, waktu dulu, harus membawa oleh-oleh gitu kan, sebagai bentuk penghargaan pada pejabat tersebut.
atau juga mungkin karena memiliki kepentingan. Walaupun untuk di masa sekarang itu tidak memungkinkan karena dilarang. Karena ketika kita membawa oleh-oleh kepada pejabat, jangan-jangan itu bisa dilihat sebagai gratifikasi untuk memuluskan kepentingan sendiri atau golongannya. Sehingga tidak boleh pejabat menerima oleh-oleh. Mungkin kita masih ingat kemarin ada penduduk di Medan, di daerah di sana, membawa oleh-oleh jeruk berapa ton kepada Jokowi, dan akhirnya memang dibeli oleh Jokowi, karena bisa saja itu dianggap sebagai gratifikasi. Jadi memang bisa dilihat seperti itu gitu. Walaupun sebenarnya tradisi memberi buah tangan, oleh-oleh ataupun pemberian apapun kepada sesama kita, bahkan juga kepada raja, itu sudah terjadi sejak masa lampau. Ya, jadi di dalam tradisi-tradisi kerajaan, ketika kita menghadap raja, seringkali orang akan membawa upeti. Dan biasanya upeti yang diberikan kepada raja adalah upeti yang terbaik, bukan barang sembarangan. Jadi barang-barang yang berharga itu akan diberikan kepada raja sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, dan kasih mereka kepada raja yang didatangi atau dikunjungi itu. Ini sebenarnya tradisi ini juga kemudian dapat kita lihat di dalam Matius, orang-orang Majus yang datang mencari bayi Yesus. Orang Majus adalah orang yang bijaksana dari timur, yang melihat, yang mendapat kebijaksanaan bahwa akan ada seorang raja yang lahir dari Israel, yaitu adalah Yesus, dengan tanda adanya bintang, yang kemudian dia mengikuti bintang itu sampai akhirnya menemukan raja itu, yaitu bayi Yesus. Dan sesampainya di depan Yesus, mereka bersukacita, dan karena mereka bersukacita kemudian mereka membuka barang-barang berharga yang mereka bawa dan mereka persembahkan kepada Yesus yang berupa emas, kemenyan, dan juga mur. Agaknya apa yang menjadi catatan Matius tentang orang Majus yang pergi ke Yerusalem atau berjumpa dengan Yesus ini menarik, karena hanya Injil Matius yang merekam peristiwa ini, sedangkan di tiga Injil lainnya tidak tertulis orang Majus, tapi hanya Injil Matius. Sebenarnya apa yang sebenarnya hendak disampaikan Matius bagi para pembacanya? Matius, apabila kita melihat, mungkin juga bisa melihat mendasarkan atau mengingat Yesaya 60 ayat 6. Ya, kalau di dalam Yesaya 60 ayat 6 dan secara khusus di bagian B ada ungkapan demikian. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan maksud Tuhan. Ini sudah tradisi lama ketika orang membawa emas, kemenyan, dan mur. Kenapa emas, kenapa kemenyan, dan kenapa mur? Kalau kita kaitkan dengan pemberian ini kepada Yesus, kita bisa mengingatkan tentang perjalanan hidup Yesus. Emas berbicara tentang kemuliaan. Ini menganggap bahwa Yesus adalah raja yang mulia. Sedangkan kemenyan juga berbicara tentang aroma harum dari emas, dan itu hubungannya dengan hadirat Tuhan, eksistensi Tuhan. Kenapa mur? Mur adalah minyak yang seringkali dipakai untuk mengerukti jenazah gitu kan, pada masa lampau. Ini juga mengingatkan tentang wafatnya Yesus. Sehingga barang-barang ini barang-barang berharga simbolis yang erat kaitannya dengan ekstensi Yesus dan siapa Yesus di dunia ini. Menarik ini ketika Injil Matius menulis kisah orang Majus dari timur ini untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Dan tentu apa yang diberikan orang Majus adalah persembahan yang terbaik. Dan ini didahului dengan rasa sukacita karena telah menemukan bayi Yesus. Apabila hal itu kita tarik dalam kehidupan masa kini, kehidupan kita semua, apakah kita ingin menjadi seperti orang-orang Majus? Atau bahkan kita ingin menjadi seperti Herodes? Ada dua tokoh di sini, orang Majus dan Herodes. Orang Majus, dia bukan orang Yahudi, tetapi malah dia memberikan
kemuliaan, penghargaan, kasih pada bayi Yesus yang akan menjadi seorang raja. Tapi kenapa Herodes yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang Yahudi gitu, malah mempunyai niat jahat karena mungkin merasa kepentingannya, kedudukannya akan direbut gitu. Tapi orang Majus tidak seperti itu. Bagaimana ini juga Pak Matius ingin memberi pesan bahwa kehadiran Yesus itu melebihi dari ikatan wilayah, ikatan daerah, ikatan suku bangsa. Tidak hanya bagi bangsa Yahudi saja. Dan malah yang luar biasa, mereka yang bukan bangsa Yahudi, mereka menerima, mengakui, dan juga menyembah Yesus. Dan memberikan persembahan yang terbaik. Apabila kita mengaca dari ayat ini, tentu kita juga harus bisa belajar. Bagaimana kita memberikan persembahan terbaik bagi Yesus. Karena Yesus telah hadir dalam kehidupan kita. Kado apa yang kita berikan kepada Yesus? Buah tangan apa yang bisa kita berikan kepada Yesus? Persembahan terbaik apa yang bisa kita berikan kepada Yesus? Apakah kita sudah merencanakan? Terlebih di tahun 2022, di mana baru saja kita masuki, apa yang akan kita berikan di tahun 2022? Mari dalam hati kita berkata, dalam hati kita berjanji pada Tuhan, Tuhan saya ingin memberikan persembahan terbaik di setiap hidup saya di tahun 2022 ini. Entah melalui apa yang saya miliki, harta saya, tubuh saya, jiwa saya, pikiran saya, waktu saya persembahkan untuk Tuhan. Mampukah kita berjanji pada Tuhan, supaya di tahun ini kita akan bisa merasakan karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita memberikan persembahan terbaik bukan karena kita punya kepentingan. Kita memberikan persembahan terbaik karena kita bersuka cita, karena bayi Yesus telah lahir dalam kehidupan kita. Yesus telah hadir dalam kehidupan kita. Mari kita mempersembahkan apapun yang kita miliki dengan hati yang tulus dan hindarlah kebencian seperti yang dilakukan Herodes. Tapi jadilah orang-orang Majus dari timur yang dengan tulus memberikan persembahan yang terbaik bagi Yesus. Saya percaya kita akan dimampukan di tahun 2022 ini untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur ketika pada malam hari ini kami bisa merenungkan sabda Tuhan dan kami bisa belajar sikap hidup dari orang-orang Majus dari timur yang hadir menjumpai Yesus, mencari Yesus, akhirnya menemui Yesus dan mereka bersuka cita. Dan karena mereka bersuka cita karena telah berjumpa dengan Yesus, mereka akhirnya memberikan persembahan yang terbaik. Ajarilah kami seperti mereka. Yesus telah hadir, lahir dalam dunia, dalam hati kami. Dan ajarilah kami juga untuk memberikan persembahan yang terbaik. Entah hidup kami, tubuh kami, pikiran kami, jiwa kami, waktu kami, dan bahkan apapun yang kami miliki, mampukan kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Sebagai bentuk syukur kami, sukacita kami, karena Yesus telah hadir dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, mampukan kami, tolong kami untuk menjalankan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.